Selamat pagi, mahasiswa peserta kuliah seismik refraksi dari Universitas Patimura. Hari ini kita akan melihat tentang bagaimana lapisan sembarang di bawah permukaan atau undulasi berbeda dalam segi perhitungan dibanding dengan lapisan horizontal sederhana maupun lapisan miring. Saya harap kuliah ini lebih ringan dalam segi formulasi ya daripada kuliah-kuliah sebelumnya yang kelihatan berat ya, penuh geometri. Namun di sini memerlukan uh, uh, exercise yang intens ya. Nanti akan diberikan 2 exercise. Kita fokus 2 saja. Yang satu kita mempelajari apa yang disebut metode ABC. Yang kedua kita mempelajari metode Hagiwara. Ya, nanti kita lihat apa sih bedanya gitu ya. Nah, seperti kita lihat yang disebut lapisan sembarang atau modulasi ini bebas apakah lapisannya horizontal, miring atau bergelombang. Di antara metode ini hanya kita bahas 2 berhubungan dengan keterbatasan dari waktu ya dan efektivitas kuliah online. Semuanya tergabung dalam metode resiprokal. Resiprokal itu mudahnya adalah seperti kita melakukan data pada lapisan miring, ada 2 ya. Tetapi tujuan resiprokal itu sebetulnya menurut definisi ini adalah posisi antara source sama receiver dipertukarkan ya. Dalam satu sisi posisinya itu sebagai sumber dan kemudian geopon yang lain sebagai receiver. Tetapi ada posisi lain nanti yang posisi tadi itu digantikan menjadi receiver ya, di mana geopon berada, dan tembakan yang tadinya geopon dijadikan sebagai shootnya ya, jadi bolak-balik gitu ya. Nah, tujuannya adalah apapun posisinya harusnya teorinya kecepatan yang diperoleh dari 2 sistem itu, dari 2 posisi tadi itu harusnya sama ya. Nah, tetapi ada tujuan lain di sini adalah bahwa untuk menghitung ketebalan hanya bisa diperoleh dari 2 titik tembak tadi, 2 atau lebih lah barangkali ya, 2 titik tembak lah prinsipnya. Oke, berikutnya mari kita mengingat kembali tentang seismik refraksi untuk lapisan horizontal tetapi ditinjau dari segi front gelombang ya. Jadi kita lihat di sini ada front gelombang di bawah seperti kita ray front ya. Dan kita biasanya kemarin itu membahas tentang ray-nya. Jadi ray-nya itu adalah salah satu bagian saja dari gelombang tadi ya. Untuk mengingatkan kembali. Nah, ini gelombang langsung ya, gelombang langsung sud gitu. Nah, ini gelombang refraksi ya. Ini jalur yang menunjukkan waktu yang sama ya, semuanya sama. Jadi kalau dilihat dari sini, kenapa refraksi itu lebih cepat? Karena menurut ini kita lihat ya, ini waktu rambatnya sama ini ya, ini sama. Ini masih diwarnai oleh gelombang langsung. Nah, pas pada satu titik ini ya, pada satu titik ini dia refraksi akan mulai lebih cepat ya. Gelombang langsung sudah tidak cepat lagi di sini ya. Itu didominasi oleh yang refraksi ya, demikian pula. Nah, itu ya. Nah, ini juga sama untuk lapisan berikutnya juga sama ya. Nah, ini gitu. Nah, ternyata nanti akan didominasi oleh lapisan yang di bawahnya ya. Jadi makin jauh dia ke sana, sinyal yang ditangkap oleh dari gelombang di bawah permukaan itu akan lebih efektif ya. Dimana yang ini apakah tetap merambat? Tetap merambat ya. Tetapi dia akan jauh di belakang ini ya. Gelombang direct misalnya ini jauh di belakang. Sedangkan head wave diwakili oleh refraksi di sini, head wave ya, head wave ini jauh lebih cepat. Mari kita lihat skema akuisisi yang
yang diperoleh dengan sistem resiprokal. Nah, untuk itu kita lihat skema di sini ya, dalam segitiga dimensi. Misalnya di sini kita punya lapisan di bawah permukaan seperti ini ya. Ini yang pertempatan yang pertama, ini 5.400 feet per second. Ini satuannya feet ya. Jadi kalau meter kira-kira ini 1.500 lah barangkali ya. 1.500, 1.700 barangkali. Yang lain 9.300, ini kira-kira 3.000-an. Kemudian ditembak, titik tembaknya di sini ya. Kemudian ada alat perekamnya ya, alat perekam yang menghimpun informasi dari geopon yang ditanam di sini. Nah, jadi ada kabel yang merekam data itu di sini satu ya. Nah, kemudian ini ditembak, shoot, namanya di shoot gitu ya. Kemudian ada ray-nya merambat ya. Ada yang ke sini, yang di atas permukaan, ada yang di bawah permukaan, dan ada juga yang langsung. Yang langsung adalah yang ini, gelombang langsung ya. Kemudian seperti kita lihat tadi, ini gelombang refraksi mulai efektif di lapisan ini. Ya, lapisan ini. Kemudian yang selanjutnya yang ini lebih efektif lagi, lebih cepat lagi di sini. Ya. Jadi yang kita terima itu adalah yang sinyal yang sampai ke permukaan. Itu mencerminkan apa-apa yang terjadi di bawah permukaan. Ya, seperti ini. Ini yang pernah kita lalui. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke lebih detail. Jadi dalam sistem akuisisi ini biasanya kita memakai geopon dengan interval yang sama ini ya. Katakanlah 5 meteran ini. Terus gitu ya. Dan nanti dikasih nomor ini 1 2 3. Jadi nanti harus rapih ya. 1 2 3 dan seterusnya ya. Yang kedua, posisi titik tembak. Titik tembak ini, sumber seismik ini biasanya setengah dari interval geopon tadi ya. Jadi kalau interval sebesar ini tadinya, nah si titik tembak itu setengahnya. Jadi kalau interval 10 meter gitu, ini si posisi geopon itu kira-kira 5 meter dari geopon terdekat. Bisa ditaruh di sini ya, di luar geopon pertama, atau di antara geopon 1 dan geopon 2 ya. Ini di sini. Begitu pula yang ujung di sini ya. Ini bisa ditaruh di luar sini, setengah interval ini, atau di dalamnya ya, atau di dalamnya. Itu kenapa sih dibuat setengah ya, tidak satu saja? Nah, dalam beberapa kasus itu ternyata sinyal itu merambat dengan cepat ya, sehingga kalau dia terlalu jauh, dia mungkin tidak tertangkap oleh geopon tadi, atau sangat kecil ya, sangat kecil T-nya ya, T dari source ke receiver, saking cepatnya ya. Jadi kita akan kesulitan dalam mempickingnya ya. Nanti kita lihat kenapa kesulitan ya, itu. Nah, berikutnya adalah menyangkut ini akuisisi. Jadi kita harus rapi menggambar ini dengan baik dan mencatatnya ya. Termasuk nanti misalnya ini ketika ditebarkan di sini arahnya kemana sih? Misalnya kita pakai kompas ya. Misalnya not 30 derajat east, nah harus ditulis. Yang kedua, biasanya tidak hanya satu kita melakukan akuisisi data ini, tidak hanya satu tempat, satu spread istilahnya seperti ini, tetapi multi spread. Nah, kita harus menentukan line berapa dan sebagainya di lintasan itu. Kemudian jangan dilupakan tanggal dan sebagainya. Ini hal-hal yang harus dicatat. Jadi ada tanggal, ada nama line, ya, ada arah juga, ya, supaya tercatat dengan baik. Yang keempat mungkin sekarang ini koordinat, ya. Koordinat juga harus tercatat dengan baik. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita bisa menghitung ketebalan di bawah lapisan, ya. Sebetulnya ini prinsipnya sederhana ya. Pada waktu kita menghitung lapisan horizontal, misalnya di lapisan antara A sampai titik B, ini kita cukup membuat jalur seperti ini ya. Nah, kemudian orang juga berpikir bahwa ini salah satu geopon saja ya dari yang menerima sinyal. Geopon yang lain banyak di sini dan di sana ya. Oke. Nah, sekarang
orang kemudian memikir mulai dari titik E ini, ya, seperti Huygens bilang gitu. Nah, ketika ray yang melewati ini, E ke I, itu sama saja dengan ray yang merambat dari E ke F, ya. Ingat ketika kita membahas tentang lapisan miring, ya. Oke, lapisan miring. Jadi ini sama posisinya, ya. Oke. Kemudian mereka berpikir, kalau saya punya lapisan ini, kemudian ada ray seperti ini, maka kalau ray saya dikurangi sama ray ini, ya, maka hasilnya adalah ini. Begitu pula yang ini, ya. Nah, karena ada hubungan antara BI ini dengan HB, yaitu dengan mendekati sudut kritis, ya, maka kita bisa memproyeksikan T yang di sini menjadi, atau BI di sini menjadi HB di sini dengan perantaran sudut ini dengan perantaran sudut cos, ya. Ini sama BI dengan HB itu adalah cos. Itu kira-kira, ya. Jadi misalnya ini ada gelombang merambat ke sana, wing 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 gitu. Itu sama saja waktunya kalau dia merambat sampai sini, ya. Nah, kemudian hal yang sama juga bisa dilakukan untuk gelombang sebaliknya. Nah, kemudian mereka punya ide bagaimana caranya supaya saling cancelling dan kita hanya mendapatkan ini saja. Ya, mari kita lihat. Ini misalnya gelombang dari A ke D ini. Sini terus ke sana. Gitu kan? Ini juga sama. Ke sini, ini dan ke sana. Ya. Nah, kalau saya kurangkan atau saya tambahkan ini sama ini, ya, dan dikurangi dengan total yang di sini, terus semuanya dikurangi nih, ya, maka porsi yang ini sama dengan yang ini, ya. Porsi yang ini sama dengan yang ini, ya. Jadi kalau tadi yang ini sudah dieliminir tentunya, ya. Yang dari sini yang orange ini udah dieliminir sama ini, kalau dikurangi tadi kan, tadi sampai sini udah habis, tinggal yang ini. Yang ini juga habis, ya. Yang ini juga habis. Jadi si AB ini habis oleh ini, biru yang sebelah sana. Demikian pula yang CB ini, ya, yang ini habis oleh yang ini ke sini. Sisanya mana? Sisanya adalah IB ditambah BJ, ya. BI plus BJ sisanya. T, ya. Gitu, ya. Inilah makna yang disebut delta T itu TAB terus TBC dikurangi TAC. Jadi sisanya adalah ini, ya. Nah, kalau saya punya T yang ini, kita anggap ini simetrik, ya. Jadi katakanlah ini 2T ini, ya. 2T, 2 delta T lah ini, 2 selisih ini. Dan kemudian saya tahu kecepatannya di sini V1, maka saya bisa mengetahui berapa panjang BI ini, ya. Jadi kalau saya T-nya udah tahu, ini T-nya dibagi 2 saja, Pak. Ini sama ini kan simetrik. Jadi seolah inilah ini itu, ya. Dengan V maka saya dapat tahu BI. Kalau saya BI tahu, maka saya bisa mencari HB yang disebut kedalaman atau ketebalan dengan ada fungsi cos theta, ya, karena cos theta adalah BI dibagi dengan HB, ya. BI dibagi dengan HB
adalah cos theta. Nah, dari hubungan tadi BI per HB adalah cos theta, maka kita bisa menghitung berapa HB, ya, berapa HB sini, ya. HB adalah BI per cos theta, ya. BI itu adalah delta T per 2 ini, gitu kan? Tadi kita hitung-hitung BI ini kan, ini dengan ini, delta T nya ini sama ini, kalau dibagi 2 kan BI ini, delta T BI ini, ya, bagi 2. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah untuk mentransfer, ini kan domain domain space atau domain jarak, ini waktu dikalikan dengan V-nya, dalam hal ini V1, ya. Maka dia akan menjadi BI. Si delta tadi yang dibagi 2 ini, yang ini dikalikan V akan menjadi BI. Nah, gitu, ya. Nah, ini ekuivalen tinggal dikalikan V saja. Maka rumus yang kita menjadi baku adalah BI-nya ditransformasi menjadi delta T dibagi 2 V1 titik, ya. Ininya jangan lupa adalah cos theta atau cos I12. Cos I2 nih. Ya, inilah rumus yang bakunya itu. Nah, acap kali kita tidak menghitung delta T per 2, tetapi transformasi dalam bentuk time depth, ya. Time depth itu adalah delta T per 2. Jadi tujuannya adalah kita pengen tahu saja ini berapa sih T yang di sini, ya, gitu, time depth ini, ya. Time depth, dimana hitungan time depth adalah ini dibagi 2.